Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Haridi, nomor induk mahasiswa 053413755. Pada video kali ini saya ingin mempraktekkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja kita buka Command Prompt. Di sini kita akan mencoba beberapa perintah yang akan kita praktekkan langsung di Command Prompt laptop saya di Windows 11. Baik, perintah yang pertama kita akan mempraktekkan yaitu cd. cd ini adalah singkatan dari change directory, digunakan untuk berpindah ke directory yang lain. Misalkan di sini kita ingin berpindah ke directory ini, kita tinggal ketikkan cd spasi ini kita sudah berpindah ke directory yang lain. Jika kita ingin kembali ke directory sebelumnya, kita tinggal ketikkan cd spasi 2. Nah, ini kembali ke sini. Lalu yang kedua yaitu perintah cls atau singkatan dari clear screen. Ini digunakan untuk menghapus semua teks yang ada di CMD atau layar yang aktif saat ini. Kita enter, maka akan otomatis terhapus. Lalu perintah yang berikutnya yaitu cls tandanya cls ini digunakan untuk mengetahui keterangan dari perintah yang akan kita berikan. Di sini cls dijelaskan di sini adalah clear the screen. Lalu perintah yang berikutnya yaitu dir garis miring tanda tanya. Jadi apa maksud dari dir? Nah, di sini, nah dir ini banyak sekali ya direktorinya. Ini dia akan menampilkan list atau file subdirectory yang ada di dalam directory MyBook Hive ini. Baik, kita hapus ya. Baik. Lalu untuk yang berikutnya yaitu perintah ipconfig. Ini digunakan untuk menampilkan IP address kita di jaringan. Nah, kita tinggal ketikkan ipconfig, enter. Nah, di sini diketahui bahwasanya IP address kita adalah 192.168.1.17 atau 17. Nah, ini informasi dari IP kita yang terdaftar di jaringan. Kemudian perintah berikutnya adalah status yang aktif ipconfig /all. Nah, ini memberikan informasi ya. Ini hampir sama dengan ipconfig tadi, namun ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS ya, kemudian MAC address di sini. MAC address dari kartu jaringan saya ini sekitar physical addressnya 77/88/9/CC/27/7. Lalu perintah yang berikutnya ya, kita lagi config. Ini dengan apa sih tanda. Nah, di sini ini akan menampilkan semua bantuan ya, atau atau komen terkait ya di ipconfig. Jadi di sini ada ipconfig /all, ipconfig /renew, dan kita bisa tahu fungsi dari masing-masing perintah. Di sini ada show information ya, ipconfig /all
yaitu detail information. IP config slash renew adalah untuk renew operator. Dan bisa kita lihat di sini bantuannya. Lalu yang selanjutnya yaitu IP config release. Ini digunakan untuk mereset ya settingan IP address kita menjadi kosong. Kita coba ya. Nah ini kita sudah mengosongkan IP address kita. Lalu kita ingin minta kembali IP secara otomatis dengan perintah IP config slash renew. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address secara otomatis ya. Dengan perintah IP config slash renew. Lalu perintah yang berikutnya yaitu IP config slash display display. Ini perintah ini adalah digunakan untuk menampilkan domain dan sistem atau DNS termasuk localhost dan koneksi. Coba sini ya, ini kita menampilkan report name kita, DNS kita, semua informasinya di sini. Ini panjang sekali. Kemudian perintah selanjutnya yaitu IP config slash plus DNS. Ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache kita, atau DNS disk kita agar lebih lancar. Nah, ini successfully plus DNS resolver disk. Kemudian perintah selanjutnya yaitu IP config slash register DNS. Ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ini sebentar waktu. Ini perintah selanjutnya kita berlanjut ke ping. Ping ini digunakan untuk ini gangguannya dari strip T, strip A, strip N ya, masing-masing di sini dijelaskan yang terkait dengan fungsi ping. Nah, fungsi ping di sini itu adalah untuk mengetes apakah kita terhubung di jaringan. Ya, dalam hal ini kita ingin mencoba ngetes koneksi di IP lokal kita, atau kita ingin mengetes diri kita sendiri, lokal itu diri kita sendiri. Nah, reply from titik 2 anytime kurang dari 1 ms ini menunjukkan bahwasanya komputer kita dengan ping tujuan kita yaitu lokal itu terhubung atau konektor. Kita coba lagi ping loopback ya, kurang lebih sama loh. Kita meng-ping diri sendiri ya. Kita mengisi diri sendiri ping IP loopback yang kita masukkan TTL bisa digunakan time bytes, ini menunjukkan bahwasanya sudah terhubung. Iya, ini juga bisa digunakan ya ketika kita ingin tes apakah komputer kita ini terhubung dengan komputer lain atau komputer server. Nah, kita bisa memasukkan IP
dari komputer tujuannya. Jadi tinggal ping di sini IP address bisa dimasuk. Kalau kita ingin mengecek secara terus menerus dengan menggunakan perintah dengan perintah min ping. Nah, ini dia akan mengeping secara terus menerus begini. Ini tidak akan berhenti ya sampai kita menghentikannya. Jadi dia akan mengecek ya, berapa besar pingnya. Di sini ada 77 ms, 90 ms, 110 ms dan seterusnya. Jadi fungsinya kita bisa mengecek secara real time ya koneksi kita dengan server. Jika pingnya itu rendah, maka kestabilan jaringan kita bagus, internet kita juga bagus. Nah, ini cara kita menghentikan ping yang terus menerus ini dengan menggunakan Ctrl C. Perintah selanjutnya yaitu next start. Start ini digunakan untuk menentukan semua koneksi ya. Nah, ini koneksi kita ini kemudian kita coba lagi next start ya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Ini ada hubungannya dengan koneksi jaringan. Lalu berikutnya start stream. Di sini untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Berikutnya next start. Ya. Nah, di sini untuk menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Lalu ada start test. Ini digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Jadi di sini ada protokol ICMP ya untuk surat biasanya IPv6, IPv4, TCP, UDP, UDP, dan protokolnya. Ini ada ini digunakan. Ini kayaknya tahu jalur rute atau jalur root kita ya. Routingnya, root tracking bisa kita lihat di sini. Di sini ke beberapa. Digunakan untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Lalu perintah selanjutnya yaitu NBTSD ya. NBTSDA ini digunakan untuk menampilkan informasi media melalui TCP/IP. Jadi perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang sedang aktif.
cukup ya, ada 5 lagi. Baik. Yang berikutnya yaitu kita ada cutting ya. Ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss, jadi seberapa baik jaringan kita ini kita menggunakan cutting. Kita press di sini ada H, kemudian straight N. Nah, informasinya seperti di sini. Next selanjutnya yaitu NS lookup. Nah, ini digunakan atau tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Misalkan NS lookup.com ya. Jadi kita ingin mengetahui domain google.com itu berapa sih IP-nya. Jadi dia google.com itu punya IP 142.250.4.113, kemudian 142.250.4.138. Lalu perintah berikutnya yaitu netsh. Netsh ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Seperti ini. Ini untuk mengubah IP kita bisa ketikkan di sini IP set address. Lalu perintah KPR. Perintah berikutnya yaitu route. Nah, kita di sini bisa mengetikkan route ya. Nah, di sini kita bisa tahu jalur rute kita. Kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal ketikkan route. Kemudian perintah net ya. Nah, perintah net ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung di LAN. Contohnya yaitu seperti ini, net ada account, komputer, config, continue, kemudian file, group, help, and machine local. Baik, sekian praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Kita sudah mencoba beberapa perintah yang ada di command prompt satu persatu. Kita mengetahui bagaimana perintah itu berfungsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.